adalah kota bandar. Katanya di zaman dahulu, Gresik adalah salah satu kota terpenting di Indonesia, menjadi tempat pertemuan para pedagang-pedagang Nusantara dan dunia. Ingin rasanya aku belajar banyak tentang sejarah kota bandar Gresik. Najwa Shihab pernah mengatakan, jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Kali ini saya sedang berada di makam Nyai Ageng Pinate. Ingin tahu siapa dia? Dia adalah tokoh sentral perdagangan di Gresik. Ini nih namanya Nyai Ageng Pinate. Nyai Ageng Pinate atau juga dijuluki Nyai Gede Pinate, Nyai Ageng Samboja, Nyai Ageng Maloka, Nyai Salama, Nyai Gede Tandes adalah tokoh yang dipercaya masyarakat Gresik sebagai Syah Bandar Perempuan Gresik yang menjabat pada tahun 1458 sampai 1477. Julukan Samboja berasal dari nama negara Kamboja, Pinate berasal dari kata pati, Maloka dari nama negeri Malaka, Salama bermakna prestasi. Pada tahun 1458 Masehi, ia diangkat menjadi Syah Bandar oleh Raja Majapahit Brawijaya V untuk menggantikan Ali Hutomo yang wafat pada tahun 1449. Nyai Ageng Pinate dipercaya sebagai perempuan pertama di Nusantara yang memungut bea cukai dan mengawasi perdagangan asing pada zaman Kesultanan. Kali ini saya sedang berada di salah satu situs kota bandar Gresik. Yaps, benar, tepatnya di makam Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah salah satu tokoh sentral Gresik, kota bandar. Dikenal dengan sebutan Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, ia hidup di tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah. Beliau salah seorang wali songo yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dalam perjalanan dakwahnya, dia sangat santun, mengajarkan perdagangan, mengajarkan cara bercocok tanam dan bertani, serta mengajarkan keimanan yang baik, sehingga mudah diterima masyarakat pada saat itu. David MC mengatakan, sejarah adalah siapa kita dan mengapa kita seperti ini. Kali ini aku berada di Kampung Kemasan. Ini salah satu cagar budaya di Gresik loh. Bangunan di kampung ini didominasi oleh kebudayaan Belanda dan Tiongkok. Kekhasan arsitektur kolonial Belanda dapat dilihat dari bentuk bangunannya. Gaya arsitektur ini dikenal dengan Indies Empire Style yang populer pada abad ke-19. Nama kemasan ini bermula pada keberadaan seorang pengrajin emas bernama Bakliong. Kualitas hasil kerajinan Bakliong yang bagus membuat banyak orang memesan perhiasan kepadanya. Hal itu membuat seiring waktu kampung tempat pengrajin emas itu tinggal disebut Kampung Kemasan yang berada di Gresik. Beberapa bangunan yang ada di kampung ini tergolong bangunan tua yang berpotensi sebagai bangunan cagar budaya. Hal ini karena usia bangunan yang lebih dari 50 tahun atau rata-rata antara 50 sampai 100 tahun dan dibangun pada tahun 1909 Masehi. Keunikan arsitektur dan sejarahnya yang membuat Kampung Kemasan ini menjadi yang sangat khas.
Sebelum kita melanjutkan perjalanan, ada baiknya kita istirahat sejenak menjalankan ibadah sholat duhur. Masjid Jami adalah peninggalan bersejarah di Gresik yang didirikan oleh Nyai Agung Pinati. Pada awal mula pendirian masjid ini berlokasi di Tanah Lapang di seputar yang kini wilayah Kelurahan Kebungson, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Masjid ini mulai digagas dan dibangun pada tahun 1458 ketika Nyai Agung Pinati ditunjuk sebagai Syah Bandar Pelabuhan Timur oleh Kerajaan Majapahit. Masjid mengalami perpindahan lokasi setelah insiden terbakarnya bangunan pada pertama kali. Sebelum terbakar, Sunan Maulana Malik Ibrahim sempat mengupayakan pemindahan dan pelebaran bangunan masjid dikarenakan perlunya penambahan kebutuhan ibadah para pengunjung dan jemaah. Pemindahan dilakukan pada tahun 1712 ketika Kabupaten Gresik dipimpin oleh Tumenggu Pusponegoro. Lokasi pemindahan berada di sekitar pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sehingga para santrinya juga memanfaatkan Masjid Jami Gresik sebagai tempat ibadah berjamaah ketika masuk waktu beribadah, jeda belajar di pondok pesantren. Setelah dari kota tua, jangan lupa mampir ke tempat ibadah yang cukup keren ini ya guys. Kelenteng Kim Hin Kiong terletak di Jalan Dr. Setiabudi, Gang Kelenteng nomor 56, Kelurahan Pulau Pancian, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Kelenteng ini berada di sebuah gang di perkampungan pecinaan yang sekarang mulai berbaur dengan perkampungan Arab. Letaknya yang berdekatan dengan alun-alun Gresik membuat kelenteng ini mudah untuk dikunjungi. Kelenteng Kim Hin Kiong merupakan kelenteng tertua di Jawa Timur yang sudah ada pada zaman Majapahit. Usianya diperkirakan mencapai 379 tahun. Konon kelenteng ini dibangun oleh orang-orang Tiongkok yang merantau dan kemudian menetap di Gresik. Meskipun kelenteng Kim Hin Kiong tidaklah begitu besar, akan tetapi memiliki arsitektur yang khas dengan dominasi warna merah dan kuning. Di bagian depan kelenteng terdapat gerbang kecil dan tidak begitu tinggi yang bertuliskan tempat ibadat Sri Dharma Gresik Kim Hin Kiong. Serta di sebelah kiri dan kanannya terdapat panggoda, juga ada dua patung singa atau jokse. Ini salah satu bangunan terunik yang menjadi saksi sejarah di Kabupaten Gresik. Namanya Gardu Suling. Sebagai pengetahuan nih buat kalian yang di rumah, Gresik memiliki banyak bangunan tempo dulu yang bertebaran di penjuru kota. Salah satu bangunan yang cukup terkenal yang memiliki sejarah di kota ini adalah Gardu Suling. Gardu Suling ini juga biasa disebut dengan Garling. Ini merupakan sebuah menara sirine yang menjadi saksi bisu perjuangan warga Gresik dalam